menceritakan tentang rangkaian teror yang dialamin dalam perjalanan seseorang waktu mencari kuburan kakeknya. Yang konon katanya kakeknya ini dikuburkan di tengah hutan setelah kakeknya itu terbunuh oleh penjajah. Nah jadi kisah ini bermula ketika ayah sama pamannya Suryo menyuruh Suryo, Dewi adiknya Suryo sama Rifki anak dari pamannya tadi which is sepupunya Suryo untuk mencari kuburan kakek mereka bertiga. Nah katanya dulu kakek mereka ini meninggal karena dikepung penjajah ketika sedang bersembunyi di hutan. Tapi pihak keluarga dari mereka ini belum ada yang pernah melihat jasad ataupun kuburan dari kakek Nah kabarnya kakek ini dikuburkan di tengah hutan oleh seorang kuncen yang memang tinggal di sana. Tapi kabar ini pun masih simpang siur waktu itu itulah kenapa ayah sama pamannya Suryo ini meminta mereka bertiga untuk memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut. Nah tapi ayah sama pamannya Suryo ini nggak kucuk-kucuk nyuruh mereka bertiga udahlah kalian pandai-pandai kalian lah dalam hutan tuh nyari kuburan kakek. Enggak, mereka juga mempertimbangkan kenapa mereka bertiga ini disuruh masuk ke dalam, karena yang ayah sama paman tahu bahwa di sekitar kuburan tempat kakek itu ada pemukiman warga. Jadi mereka agak tenang lah dikit ya kan, setidaknya dalam hutan tuh ada warga. Paling nggak kan ada orang-orang lain ya kan di sana Jadi waktu itu ayah sama paman ini juga nyuruh kalau udah nyampe di sana kalian izin lah gitu menginap 1 hari di salah satu rumah warga di sana. Oh ya Pak, ya Paman siap, kami akan berangkat gitu dah. Singkat cerita dengan membawa tas ransel dan perbekalan seadanya, berangkatlah itu mereka bertiga ini ke dalam hutan itu dengan berjalan kaki. Nah karena zaman dulu belum ada Google Maps kan jadi ayahnya Suryo ini membekali mereka dengan peta tulis tangan kayak gitulah, biar memudahkan mereka untuk mencari lokasi dari kuburan kakek itu. Nah disinilah hal-hal aneh pun mulai terjadi. Ya, jadi nih di awal perjalanan mereka ini tiba-tiba sudah dicegat oleh seekor anjing hitam yang kakinya tuh kayak cakar-cakar tanah gitu Dan anjing ini terus menggonggong-gonggong ke arah mereka. Di situ Dewi, adiknya si Suryo ini yang memang sensitif sama hal-hal tak kasat mata, udah punya firasat yang nggak enak tuh. Kenapa? Karena menurut kepercayaan orang sekitar di sana ketika bepergian dan bertemu dengan anjing hitam, itu berarti tandanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Tapi gegara mereka ini baru aja jalan masa yang mau putar balik ya kan. Akhirnya demi mencari kuburan kakek mereka pun tetap membulatkan tekad dan tetap melanjutkan perjalanan. Udah tuh jalan. Dah. Setelah beberapa jam menyusuri hutan, mereka pun udah capek kali nih istirahatlah mereka sebentar di kayak macam gubuk gitulah yang berada di pinggir jalan setapak di sana. Nah kebetulan di dekat gubuk mereka itu ada pohon kelapa, lagi berbuah pohon kelapanya. Nah Rifki sepupunya si Suryo itu yang memang orangnya dikenal agak barbar dikit, tanpa pikir panjang dia pun langsung manjat lawak ke pohon kelapa itu buat ngambil buahnya. Nah melihat hal itu Suryo bilang, Rifki jangan, siapa tuh pohon kelapa ada yang punya loh. Diam aja lah kau kata. Siapa yang punya pohon kelapa tengah-tengah hutan? Nggak apa-apa, lagian capek-capek kayak gini pasti seger kali minum air kelapa, kata si Rifki. Rifki panjat dengan saat tanpa menunggu waktu lama, Rifki pun berhasil mengambil 3 buah kelapa muda dan dengan segera dia membukanya tuh pakai golok kecil gitu memang dia bawa di dalam ranselnya. Nah minum lah haus aku kata gitu kan. Waktu itu Suryo sama Dewi ini sebenarnya agak ragu. Minum gak ya nanti kalau misalnya ada orangnya macam mana gitu kan. Tapi mereka gak bisa buat apa-apa, haus juga ya kan. Dan demi menghargai usaha sepupunya Rifki yang memang udah susah payah ngambilin kelapa buat mereka, akhirnya mereka pun ikut meminum air kelapa itu. Di sinilah keanehan berikutnya kembali terjadi. Di mana pas Dewi mau minum air kelapa itu, tiba-tiba dia melihat air kelapa itu berubah warna berubah warna jadi merah darah. Kok astagfirullah, dikucuk-kucuknya matanya kan buat mastiin itu beneran air darah atau apa ini kan. Kucuk-kucuk waktu ditengoknya lagi air kelapa itu udah balik normal ya macam air kelapa pada umumnya Nah di situ kok berubah ya, mikirlah si Dewi kan, kok berubah lagi. Enggak aku nggak halu, tadi dengan jelas aku nengok nih macam darah lu airnya. Udah nggak betul nih, ada yang nggak beres nih pasti dalam hatinya si Dewi. Nah tapi meskipun firasatnya Dewi ini udah nggak karu-karuan, Dewi memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Kayak ya udahlah mungkin perasaan aku aja gitu. Udah Dewi minumlah itu air kelapa. Udah puas mereka minum air kelapa mereka pun melanjutkan lagi perjalanan. Dan tanpa terasa mereka udah hampir seharian tuh menyusuri hutan. Sampai langit tuh udah mulai gelap waktu itu. Nah karena mereka nggak tahu arah dan juga nggak tahu mau tidur di mana malam nanti, Dewi pun menyarankan si Suryo untuk membuka peta nih yang udah dibawakan sama bapaknya kan. Bang bukalah peta bang, ini kita udah sampai sini nih, kemana lagi kita nih gitu kan. Dan lagi-lagi nggak cuma Dewi aja, sekarang Suryo sama si Rifki juga mengalami kejadian aneh yang langsung membuat mereka seketika pucat dan bergetar ketakutan.
Kenapa? Jadi waktu si Suryo dibuka gulungan peta tuh, Wak, mereka bertiga sama-sama melihat dengan jelas bahwa gulungan kertas yang semula yang bergambar peta tuh, Wak, secara mengejutkan berubah menjadi kertas berwarna putih dengan tulisan tinta merah bertuliskan Tumbal.